Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Avanti Channel dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan menanggapi salah seorang yang komentar di konten kami ketika membahas Khalid Basalamah yang menabrak terhadap ijma dan sunnah, juga menabrak Al-Quran. Ada salah seorang pembela Khalid Basalamah yang bernama Rahmat Widodo. Isi komentarnya langsung saya baca dulu. Afandi, banyaklah baca kitab klasik. Kalau ingin pinter, baca fikih sunnah Abu Malik Kamal yang 5 jilid. Jangan buat konten yang bisa membuat dosa dan golonganmu bertambah numpuk dosa. Belajarlah Islam yang baik, ceraikan guru-gurumu, kiai-kiaimu, ulamamu, karena setelah Asy'ari dan Buya wafat, maka banyak penyimpangan di jamaah NU. Ini Mas Rahmat Widodo. Untuk Mas Rahmat Widodo, kamu ndak salah ya. Kamu ndak salah ngomong seperti ini terhadap anak pesantren. Saya anak pesantren yang tiap hari bergelut dengan yang namanya kitab klasik. Dan haram terjemahan itu dibahas di pesantren. Beneran. Jadi kami itu selalu setiap hari bergelut dengan utawi, iku, iki, iku. Itu tiap hari, Mas Bro. Nggak ada terjemahan di sana, di pesantren itu, bahkan diharamkan. Jadi jangan sembarangan. Kalau kamu mau ngomong seperti ini, suruh membaca kitab-kitab klasik, suruh terhadap mereka yang cuman ngomong terjemahan itu aja. Anda salah alamat kalau ngomong seperti ini terhadap anak-anak pesantren. Sudah biasa di pesantren tiap hari yang dibaca yaitu kitab-kitab klasik. Jangan membuat konten yang bisa membuat dosa golonganmu bertambah numpuk. Belajarlah Islam yang baik. Ceraikan guru-gurumu. Justru konten saya ini, Mas Bro, menanggapi sutat-sutat Wahabi yang kebanyakan berbohong, kebanyakan berdusta, serta menabrak ijma, menabrak Al-Quran, menabrak sunnah, seperti yang saya komentari dan Anda komentar di konten itu, di video tersebut ini. Itu membahas Khalid Basalamah yang menabrak Al-Quran, sunnah, dan ijma ulama, Mas Bro. Ya Allah, Anda ini biar tidak menambah dosa. Bukan menambah dosa, justru ini mengingatkan orang agar tidak terjerumus, tidak ikut terhadap fatwa sesatnya si Khalid Basalamah. Begitu, bukan mau menumpuk dosa. Justru Anda itu yang suudzon terus. Kalau Anda itu memang ahli baca kitab, nggak usah nyuruh anak pesantren. Kalau Anda mau membela Khalid Basalamah, tanggapi saja, kan gampang. Tanggapi saja, bela Khalid Basalamah dengan kitab-kitab yang kau punya. Jangan hanya main retorika seperti itu. Nah, di komentar berikutnya Anda mengatakan rata-rata anak pesantren kiai tidak punya 4 kitab imam fikih dan hadis-hadis Bukhari Muslim. Saya tahu itu. Orang yang didikan NU mulai kecil, SD sampai SMA, terus kuliah di IAIN, jadi tokoh Muhammadiyah, itu Pak Din Samsudin dan Pak Mukti. Pesantren mana yang Anda maksud seperti ini? Yang kiainya, yang anak-anak pesantren itu tidak mempunyai kitab fikih 4 madhab, hadis-hadis Sahih Bukhari dan hadis-hadis Sahih Muslim. Mas Bro, hadis Sahih Bukhari dan hadis Sahih Muslim itu makanan pokok di pesantren, juga kitab-kitab fikih. Kalau yang Anda jadikan patokan, yang Anda jadikan observasi itu adalah kiai-kiai, misalnya ustadz-ustadz atau pesantren-pesantren yang masih tingkat ibtidaiyah, ya di situ masih pemula. Yang ada hanya fikih Syafi'i kelas tingkat dasar, itu saja.
hadisnya paling mentok hadis-hadis Bulughul Maram yang ada di situ. Itu masih tingkat ibtidaiyah. Tapi cobalah Anda lihat pesantren-pesantren itu yang lain, yang besar itu. Jangan mungkin pesantren-pesantren yang masih mengelola tingkat ibtidaiyah. Nah, kalau Anda menyatakan bahwa kiai-kiai itu tidak punya kitab Sahih Bukhari, tidak punya kitab Sahih Muslim, tidak punya fikih 4 mazhab, Anda ini bermimpi di siang bolong atau ngigau saja kalau seperti itu. Padahal yang saya bahas di konten itu yang saya bahas adalah fikih 4 mazhab, yaitu al-fiqh alal madzahib al-arba'ah. Ini kitab saya. Ini Mas Bro, ini Al-Fiqhi alal Madzahibul Arba, Al-Fiqh alal Madzahibul Arba, ini 5 jilid kepunyaan saya. Yang 5 jilid. Ini cetakan Mesir. Ini. Dan yang saya bahas di konten itu adalah kitab ini yang saya bahas, kitab Al-Fiqhu alal Madzahibil Arba'ah ini yang saya bahas di konten itu. Yang Khalid Basalamah menabrak terhadap ijma' ulama dan menabrak Al-Quran hadis. Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu sejak kecil sejak saya baru mondok di Sidogiri sudah ngaji Sahih Bukhari. Tapi kalau ibtidaiyah ndak ada, itu tingkat sanawiyah ke atas itu sudah ngaji Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini Sahih Bukhari saya, lihat. Ini 4 jilid Sahih Bukhari. Ini jilid pertama, Sahih Bukhari. Dan ini adalah Fathul Bari. Ini adalah sarah dari ini. Sarah dari ini. Ini 4 jilid Sahih Bukhari. Dan Sahih Bukhari yang saya punya itu adalah 15 jilid. Sahih Muslim. Ini Sahih Muslim. Ada 2 jilid. Sahih Muslim itu ada 2 jilid. Dan sarahnya ada itu. Sarahnya ada, yaitu sarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi. Kitab Majmu' juga saya punya karangan Imam Nawawi, yaitu cetakan Darul Hadis Mesir. Dan ini karangan Imam Nawawi juga, Raudatut Thalibin. Ini adalah cetakan Maktabah At-Taufiqiyah Mesir, Hilyatul Auliya, dan macam-macam. Dan lagi, saya juga ngoleksi kitab-kitab Arab Saudi, kitab-kitab orang Wahabi Arab Saudi, termasuk karangan Ibnu Taimiyah. Dan buku-buku kecil karangan ulama Saudi juga saya punya ini. Ini semua adalah kitabnya orang Wahabi. Dan ini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Da'watuhu Wasiratuhu. Saya punya ini juga. Dan banyak, ini semuanya adalah koleksi kitab-kitab Wahabi saya yang ada di bawah ini. Nah, sekarang bandingkan. Kalau Anda menyatakan bahwa kebanyakan orang-orang pesantren itu adalah kitabnya tidak sesuai dengan yang redaksi di Mekah misalnya, dengan orang-orang syekh-syekh di Arab Saudi misalnya, buktikan saja, Anda jangan banyak ngomong. Buktikan saja bahwa kitab yang Anda punya, yang katanya cetakan mana itu, terbitan Arab Saudi misalnya, itu silakan buktikan, bantah si Khalid itu. Kenyataan sekarang, ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia ini berbeda dengan mereka, dengan syekh-syekhnya yang ada di Arab Saudi. Silahkan tonton konten-konten saya, di situ banyak saya menjelaskan. Banyak ustadz-ustadz Wahabi, sutat-sutat Wahabi ini yang berbeda menyalahi terhadap pendapat syekh-syekh mereka di Arab Saudi. Ini yang kurang baca Anda atau ustadz Anda atau siapa? Jadi Anda tidak usah main ngalor ngidur seperti itu, tidak usah retorika belaka. Kalau Anda mau membela, buktikan, tulis kitabnya di mana atau buat konten saja Anda itu. Bantah pernyataan saya, bela si Khalid Basalamah itu bahwa memang benar rukun wudhu itu ada 2
dan memang benar bahwa menginjak najis itu dapat membatalkan wudhu, silahkan datangkan kitabnya. Jangan ngalor ngidul, nggak ketahuan ujungnya Anda itu ya. Baik, demikian tanggapan dari saya untuk Mas Rahmat siapa ini. Saya tunggu tanggapan Anda, saya tunggu kitab yang kata Anda itu berapa jilid punya itu untuk membela si Sutat Khalid Basalamah ini. Wahirun minis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.